Halo sahabat Indonesia cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila sebagai ideologi memuat pandangan dasar dan cita-cita sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang mengandung makna sebagai pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara mencangkup ajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang dengan latar belakang warna hitam. Gambar bintang melambangkan cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan untuk menerangi umat manusia. Bintang ini juga dapat diartikan sebagai penerang bagi dasar negara yang 5. Dan warna hitam pada latar belakang bintang melambangkan warna alam yang mana berkah Tuhan merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran yang berwarna emas dan saling melingkar membentuk suatu lingkaran. Mata rantai berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk bulat menggambarkan perempuan. Mata rantai yang berkaitan menggambarkan hubungan timbal balik antara tiap-tiap manusia, baik itu lelaki maupun perempuan. Setiap manusia harus saling bantu-membantu dan bahu-membahu dalam menanggulangi masalah yang muncul di keseharian. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila ini dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki akar sulur. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh, sehingga Pancasila diibaratkan sebagai payung di mana bangsa Indonesia dapat berlindung dan merasa aman di baliknya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, melambangkan persatuan Indonesia yang mengakar kuat di tiap-tiap warga Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan gambar kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang senang berkumpul. Ketika binatang ini bergerombol, dia menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang oleh hewan pemangsa. Simbol ini melambangkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat untuk mengambil suatu keputusan. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, dengan padi di sebelah kiri dan kapas di sebelah kanan. Padi dan kapas menggambarkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Tanpa adanya sandang dan pangan, manusia akan kesulitan untuk hidup secara nyaman. Terkait materi pada bab ini, yakni nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, maka kita juga harus mengenali macam-macam kekuasaan negara. Nah, ada dua ahli yang mengemukakan macam-macam kekuasaan negara.
Mereka mengemukakan ada 3 macam kekuasaan. Menurut John Locke, 3 kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Perbedaannya adalah kekuasaan federatif dan kekuasaan yudikatif. Nah, menurut John Locke, kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif menurut John Locke untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Kalau menurut John Locke, yang berfungsi untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang adalah kekuasaan eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu adalah kekuasaan yudikatif. Silahkan kalian temukan perbedaannya dari 2 macam kekuasaan negara menurut para ahli tersebut. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lebih spesifiknya berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal itu terdiri dari 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yang mana kekuasaan ini untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang mana lembaga negaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri, yang mana kekuasaan ini untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, kekuasaan legislatif yang berfungsi untuk membentuk undang-undang. Lembaga negaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga negara yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yang mana kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang mana lembaga negaranya adalah Badan Penyelidik Keuangan. Yang terakhir, dalam pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan moneter, yang mana kekuasaan ini untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dibagi atas kabupaten dan kota. Sedangkan pasal 18 ayat 5 itu berbunyi pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat. Artinya, pembagian kekuasaan secara vertikal ini dinaungi oleh daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten serta kota. Sekian penyampaian materi kita kali ini. Untuk tugas silahkan dikerjakan, tetap semangat.